Baik anak-anak, kita sekarang belajar bahasa Jepang tentang perkenalan diri. Selain perkenalan diri, kita akan belajar juga tentang aisatsu. Aisatsu itu adalah salam. Kemudian selain aisatsu, kita juga belajar angka. Belajar angkanya itu adalah dari bilangan 1 sampai 100 mungkin yang kalian pelajari. Kemudian kita belajar tentang tate kudasai. Tate kudasai itulah ungkapan. Tate kudasai ungkapan adalah mari kita berdiri, seperti itu. Salam yang kita lakukan di dalam kelas. Kemudian selain itu kita juga akan sekarang belajar tentang perkenalan diri. Bagaimana caranya memperkenalan diri dengan sikap yang benar, yaitu yang disebut dalam bahasa Jepang ojigi. Bagaimana sikapnya itu yang kita pelajari sekarang. Baik, untuk mempersingkat waktu, aisatsu itu adalah salam. Bagaimana caranya kita mengungkapkan salam kepada orang Jepang? Contoh misalnya seperti salam, misalnya ohayo gozaimasu, selamat pagi, konnichiwa, selamat siang, konbanwa, selamat malam, seperti itu. Kemudian ada juga salam oyasuminasai. Apa yang Pak sebutkan di sini nantinya akan Pak share di Google Classroom kalian, materi-materinya apa saja. Nanti kita akan buka ke videonya, rekaman ini kalian bisa, pembelajaran ini kalian bisa buka nanti di link yang Pak kasih di Google Classroom. Untuk salam misalnya sayonara, dewa mata, mata asita, seperti itu. Kalau mata asita biasanya ketemu sampai ketemu besok. Kemudian ada sayonara, kalian pasti sudah tahu yang seperti itu, salam itu. Kemudian ada juga salam seperti menanyakan o genki desu ka, apakah sehat? Genki yang artinya sehat, kalimatannya dalam bahasa Jepang adalah desu ka, o genki desu ka, seperti itu. Biasanya menanyakan salam kalian, apakah kalian sehat? Kemudian untuk jawaban positif, kalau keadaan kalian sehat, itu positifnya adalah dengan menjawab hai genki desu, seperti itu. Kalau jawaban kalian negatif, mungkin kalian kurang tidak baik atau kurang sehat, kalian cukup jawab iye genki dewa arimasen, itulah untuk jawaban negatif. Kemudian banyak juga seperti arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu itu adalah kalimat biasa sering diucapkan oleh orang Jepang, biasanya pengucapan untuk terima kasih. Dan ada yang lebih halus juga lagi, domo arigatou gozaimasu, seperti itu, sambil kalian menundukkan kepala kalian. Itulah yang Pak sebut dengan ojigi. Ojigi itu adalah dari 15 derajat, 30 derajat sampai 45 derajat, tergantung penggunaan kalian. Kemudian kita belajar dari tate kudasai. Tate kudasai itulah bagaimana caranya kita belajar menyebutkan ungkapan di dalam kelas. Contoh, sebelum Pak share nantinya pasti ada Pak sebutkan beberapa contoh. Tate kudasai seperti pada saat guru datang ke kelas, misalnya ketua kelas mengucapkan hai minasang, saudara sekalian, seperti itu kan, misalnya diucapkan oleh ketua kelas, minasang tate kudasai, silahkan berdiri. Pada saat itu semua anggota kelas berdiri dan mengucapkan salam kepada gurunya. Apakah itu selamat pagi, selamat siang, itu yang diucapkan. Setelah guru mengucapkan misalnya selamat pagi juga, kalian setelah mengucapkan selamat pagi, ada instruksi dari gurunya pasti mengucapkan hai minasang suwate kudasai, silahkan duduk, seperti itu. Kudasai digunakan untuk pengucapan minta tolong kepada seorang, itu kudasai, seperti itu. Kemudian selain kita belajar ungkapan yang di kelas, kita juga belajar hurufnya ini dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini adalah huruf dasar yang kalian pelajari. Apabila kalian sudah kuat dengan huruf ini, kalian tinggal mempelajari huruf 1 sampai 1000 pun kalian pasti sudah bisa. Karena memang dari huruf 1 sampai 10 inilah huruf dasar. Contoh, huruf 1 ichi, kemudian 2 ni, 3 sang, 4 sering dibilang yong atau si, tergantung, boleh kalian gunakan keduanya ini. Kemudian 5 go, kemudian 6 roku, 7 nana atau shichi, tapi sering digunakan nana. Kemudian ada 8 hachi, 9 kyu. 9 jarang menggunakan ku, tapi kebanyakan penggunaan kyu. Kemudian 10 ju. Itulah huruf yang kalian pelajari nantinya.
kalau kalian belajar tentang huruf 11, belasan, kalian tinggal menambahkan puluhan. Kemudian kalian tinggal tambahkan angka 1. Kalau 11 berarti ju ichi. Kemudian kalau 12 ju ni. Kalau 13 ju sang, seperti itu. Lain halnya kalau 20. Kalau 20 kalian balik. Angka 2 kalian sebutkan ni terlebih dahulu, baru kemudian kalian sebutkan angka puluhan, berarti ni ju. Kalau angka 21 dan seterusnya, 21 tinggal kalian tambahkan ni ju ichi. Tambahkan angka 2-nya dulu, kemudian puluhannya, kemudian ditambah bilangan itu. Misalnya 21 ni ju ichi. Kalau 22 ni ju ni. Kalau 23 ni ju sang, dan seterusnya. Dan ada angka bilangan yang lain, biasanya kalau huruf 100 digunakan adalah hyaku, seperti itu. Ini untuk bilangannya. Ini semua bilangan yang penting kalian tahu apa dasar dari huruf Jepang atau angka Jepang. Kalian udah pasti tahu caranya menghitung, tinggal menambahkan seperti Pak bilang. Misalnya kalau 31, kalian ambil angka 3-nya dulu. Angka 3 sang, kemudian tambahkan puluhannya ju, kemudian 34 misalnya san ju yong, seperti itu, dan seterusnya. Itu untuk angka, biar kalian tahu dasarnya untuk angka. Sekarang kita kembali lagi lanjut ke untuk perkenalan diri, Jiko Shyokai. Bagaimana Jiko Shyokai tersebut? Jiko Shyokai tersebut contoh bagaimana caranya memperkenalkan diri ke orang lain dan bagaimana caranya mengenalkan orang lain kepada teman kalian. Yang digunakan adalah kochira. Kalian biasanya untuk memperkenalkan diri sendiri, kalau kalian memperkenalkan diri sendiri pasti kalian menyebutkan nama dan status kalian. Status kalian apa? Misalnya kalau status kalian mahasiswa, kalian gunakan mahasiswa. Kalau status kalian siswa, kalian gunakan seto. Seto dalam bahasa Jepang adalah siswa. Kemudian kalian juga bisa sebutkan alamat kalian, nanti kita belajar di pelajaran berikutnya. Kalau sekarang khusus untuk memperkenalan diri. Perkenalan diri yang terlebih dahulu kalian harus tahu adalah ojigi. Apa itu ojigi? Yang seperti Pak bilang tadi, ojigi adalah sikap kalian, bagaimana caranya memperkenalkan diri ke dalam bahasa Jepang. Itu yang paling penting, karena kalian tahu orang Jepang itu paling disiplin. Disiplinnya bagaimana? Disiplin terhadap sikap. Bagaimana caranya kalian memperkenalkan diri pertama pada saat orang Jepang, pertemuan dengan orang Jepang, itu yang perlu kalian ketahui. Ojigi ada 15 derajat. 15 derajat itu digunakan untuk teman sebaya kalian. Teman sebaya kalian, misalnya kalian antara memperkenalkan diri dengan teman sekelas kalian, seumuran dengan kalian, itu digunakan 15 derajat. Kalau 30 derajat, kalian gunakan untuk atasan kalian, misalnya guru kalian di sekolah, orang tua kalian, itulah yang digunakan ojiginya 30 derajat. Kemudian kalau ojigi yang 45 derajat itu digunakan untuk atasan kalian, misalnya kalian kerja di sebuah kantor, itu di atasan kalian, sacho atau bos kalian, itu digunakan 45 derajat. Atau biasanya orang Jepang menggunakan pada saat bertemu dengan Perdana Menteri. Perdana Menterinya itu misalnya apa? Itu digunakan untuk 45 derajat. Baik, untuk kita perkenalan diri, karena kalian berada masih menjadi siswa itu kalian perkenalan diri pasti menggunakan sekolah kalian, kemudian kalian kelas berapa, itu yang perlu kalian kenalkan. Kemudian status kalian apa? Apakah itu guru atau siswa? Itu yang perlu kalian paparkan. Perlu Pak kasih catatan lagi satu, kalau untuk orang Jepang sangat rahasia, identitasnya itu sangat dirahasiakan. Misalnya kalian tidak boleh memperkenalkan umur, itu tidak boleh sama sekali. Bagi orang Jepang itu sangat rahasia. Kemudian nomor telepon, kemudian jumlah keluarga kalian. Kalau kalian baru kenal, misalnya kalian anak keberapa, umur berapa, itu sama sekali tidak boleh diperkenalkan untuk orang Jepang, kecuali dengan catatan kalian sudah akrab dengan orang Jepang itu, baru kalian boleh memperkenalkan diri kalian apa yang Pak paparkan tadi. Misal contoh untuk kelas kita kembali lagi ke angka.
bagaimana caranya menyebutkan angka. Kalau tingkatan kelas di Indonesia ada kelas 1 SD sampai kelas 12, itu sudah menunjukkan SMA. Contoh, misalnya kalau kalian kelas 10, kalian tinggal tambahkan ju. Kemudian untuk tingkatan kelas, kalian cukup menggunakan nense. Nense itulah misalnya kalau kalian kelas 10, berarti ju nense. Kalau kalian kelas 11, berarti kembali lagi ke angka ju ichi nense. Kalau itu kalian kelas 11. Kalau kelas 12 juga sama, ju ni nense. Itu yang perlu kalian tambahkan. Kemudian bagaimana caranya digunakan untuk menanyakan kelas? Kalau ada nantinya untuk menanyakan kelas, apa yang kalian tanyakan digunakan adalah nan nense. Nense yang artinya kelas, nan berasal dari nani yang artinya apa, berarti nan nense berarti kelas apa, kan seperti itu jadinya. Berarti inilah yang digunakan untuk menanyakan kelas, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nanti akan Pak share bagaimana caranya materi kalian. Sebelum kalian lihat video, nantinya pasti kalian pelajari materinya terlebih dahulu. Gampang saja. Untuk perkenalan diri sering digunakan adalah pertama kalian ucapkan salam. Salam terlebih dahulu, pasti kalian menyapa teman kalian, haik minasang. Haik minasang seperti itu adalah maksudnya bagaimana caranya kalian mengarahkan perhatian teman kalian biar menuju ke kalian, karena kalian ingin memperkenalkan diri. Haik minasang dengan salam terlebih dahulu, apa misalnya ohayo gozaimasu, konnichiwa, atau apapun itu. Haik minasang, setelah itu baru kalian menyebutkan ada yang namanya hajime mashite. Hajime mashite itu digunakan untuk perkenalkan. Perkenalkan baru kalian menyebutkan nama, kemudian kalian bisa menyebutkan alamat atau asal kalian, nanti kita belajar di pelajaran berikutnya. Kemudian kalian bisa menyebutkan bahwa identitas kalian sebagai siswa, sekolah di mana. Kemudian kalian bisa paparkan apalagi misalnya hobi kalian, seperti itu boleh, bebas. Kalian tinggal menambahkan nanti di pola kalimat yang paling atas. Kemudian untuk sikap, ini yang paling penting. Kemudian terakhir kalian cukup menyebutkan ada ucapan doso yoroshiku. Itu sebagai digunakan untuk penutup dalam perkenalan. Yang artinya doso yoroshiku ini digunakan untuk menutup perkenalan, yang artinya senang berkenalan dengan Anda, seperti itu. Baru kalian ucapkan. Sekarang Pak akan arahkan bagaimana caranya melakukan perkenalan diri sebelum kita masuk ke materi ini. Perkenalan diri biasanya ada contohnya adalah ojigi. Ojigi kalau cowok tangannya mengepal seperti ini, kalian taruh di sebelah badan kalian. Dengan catatan tumit kalian antara kanan dan kiri menyentuh dan ujung kaki kalian kebuka. Tapi ujung tumit kanan kiri kalian menyentuh antara kanan dengan kiri, ujung kaki kalian kebuka. Contoh misalnya Pak cowok di sini, misalnya Pak ucapkan, "Hai minasang, ohayo gozaimasu, hajime mashite." Inilah yang namanya ojigi. Ojigi yang Pak gunakan adalah 15 derajat. Kemudian baru kalian ucapkan, misalnya contoh seperti saya, "Hai minasang, ohayo gozaimasu, hajime mashite. Watashi wa Santiko tomoshimasu, sukawati karakimashita. Watashi wa slua koko no kyoshi desu. Doso yoroshiku onegai shimasu." Seperti itu contohnya. Kalau cewek, tangannya seperti ini, menutup seperti ini, dan kalian taruh tangan kalian tepat di pusar kalian seperti ini. Sama untuk tumit kanan dan tumit kiri menyentuh satu dan yang lainnya. Kemudian untuk sikap sama, kalian mau menggunakan ojigi yang 15 derajat, 30 derajat boleh. Tergantung situasi pada saat kalian perkenalan diri. Seperti itu. Kemudian bagaimana caranya memperkenalkan diri? Mungkin kalian sudah tahu bagaimana cara memperkenalkan diri. Kata benda orang ini siapa? Siapa yang ingin memperkenalkan diri? Setelah kalian menyebutkan salam, haik minasang, ohayo gozaimasu, hajime mashite, seperti itu, kalian tinggal menyebutkan kata benda orang ini. Siapa yang ingin memperkenalkan diri? Udah pasti kan kalian yang ingin memperkenalkan diri. Ya berarti di sini kalian gunakan watashi. Watashi artinya saya.
Udah pasti kalian yang memperkenalkan diri. Kemudian digunakan partikel wa, yang artinya saya adalah, seperti itu. Kemudian apa yang kalian ingin perkenalkan diri? Apakah nama atau status kalian? Kalau nama yang kalian ingin kenalkan, gunakan nama kalian. Misalnya Santika, kemudian penutup dalam bahasa Jepang adalah des. Kenapa Pak gunakan Santika, tidak mengucapkan sang? Pengucapan sang digunakan untuk memanggil nama orang lain. Kenapa seperti itu? Kalau sang yang artinya tuan atau nyonya, saudara atau saudari. Orang Jepang sama sekali tidak boleh menyebutkan namanya menggunakan sang, karena dia meninggikan derajatnya sendiri. Sedang dalam budaya Jepang tidak boleh meninggikan derajat diri sendiri. Makanya tidak boleh menggunakan memperkenalkan diri atau menyebutkan nama kalian sendiri menggunakan sang. Seperti itu, tidak boleh menggunakan sang, karena kalau kalian menggunakan sang, misalnya watashi wa Santiko sang des, saya adalah Tuan Santika, seperti itu salah, sama sekali tidak boleh meninggikan derajat diri sendiri. Seperti itu, watashi wa Santika des, berarti saya adalah Santika, seperti itu. Kalau kalian ingin menyebutkan nama kalian, gunakan nama. Kalau kalian ingin menyebutkan status kalian apa? Siswa misalnya, jangan kalian menggunakan nama, kalian cukup bilang seto des, seperti itu, ya. Kalian gunakan seperti itu. Kalau kalian ingin menanyakan orang lain, kata benda orang, jangan kalian gunakan watashi, tapi kalian gunakan dare. Ya, dare, gunakan dare yang artinya siapa. Misalnya seperti itu. Jangan kalian gunakan dare-nya ini, dare kalian gunakan di status. Misalnya kalian ingin menanyakan orang lain, ano hito. Ano hito yang kalian gunakan berarti hito itulah orang itu adalah siapa, kan seperti itu. Disinilah kalian gunakan dare. Kemudian kalimat tanya dalam bahasa Jepang kalian gunakan deska. Kalian tinggal menambahkan deska, berarti ano hito wa dare deska, berarti orang ini adalah siapa, kan seperti itu jadinya. Kalian tinggal menjawab misalnya orang itu siapa. Kalau kalian misalnya ditanyakan nama, boleh jawab nama kalian. Udah, kemudian lanjut lagi. Tadi udah memperkenalkan diri, cukup dengan nama atau status. Yang kedua sama. Kalian ingin menginformasikan bahwa kalian ingin menyebutkan nama, ingin menyebutkan status kalian, boleh. Di kata benda orang kalian gunakan watashi. Watashi wa, saya adalah. Misalnya kalau kalian ingin menyebutkan sekolah kalian, misalnya SLUA no, apa status kalian di SLUA? Misalnya siswa seto des, berarti saya adalah siswa SLUA, seperti itu jadinya. Udah paham? Kalau kalian ingin menyebutkan kalian balik sekolah, kalian ganti dengan status, kalian gunakan seto. Saya adalah siswa. Kemudian apa yang ingin kalian sebutkan? Misalnya kalian ingin menyebutkan kelas. Kalian kelas berapa? Watashi wa seto no ju nense des. Seperti itu berarti ya. Jadinya saya adalah siswa kelas 10. Seperti itu jadinya. Itu yang Pak bisa informasikan untuk kelas. Bagaimana cara memperkenalkan diri, nama dan status kalian. Dan bagaimana caranya memperkenalkan orang lain. Di sini disebutkan adalah kochira. Kochira yang artinya di sebelah. Contoh misalnya di sini ada di sebelahnya Pak ada orang Jepang misalnya datang untuk berkunjung ke kelas kalian. Pak tinggal menyebutkan kochira wa tomoko des gitu misalnya. Pak udah secara tidak langsung menyebutkan di sebelah ini adalah namanya Tomoko. Untuk penggunaan kochira boleh penggunaan ke tangan kiri atau tangan kanan, tergantung orang bersangkutan di mana letaknya terhadap kalian, di sebelah kalian mana. Kemudian setelah kalian memperkenalkan diri, kochira wa tomoko des. Setelah itu selesai dah tanggung jawab kalian. Tinggal Tomoko yang memperkenalkan diri seperti apa. Nama saya Tomoko, seperti itu, saya orang Jepang atau apa. Itu yang perlu kalian ketahui. Kemudian bagaimana caranya kalian memperkenalkan diri lebih menyebutkan? Contoh, watashi wa SLUA no seto des. Misal contoh, watashi wa Santika des. Watashi wa, kalian sekolah di mana tinggal sebutkan
slua no seto des, boleh. Tinggal watashi wa seto junense des, boleh seperti itu. Tapi dengan catatan, kalian kalau memperkenalkan diri, menjelaskan banyak, menjelaskan hobi, menjelaskan kalian sekolah di mana, kelas berapa, kalian jangan selalu menggunakan watashi wa. Contoh Pak kasih. Pertama, perkenalan diri. Watashi wa Santiko des, Sukawati karakimasta. Watashi wa, jangan kalian bilang watashi wa lagi. Yang perlu kalian ucapkan, apa yang kalian ingin paparkan itu sebutkan lagi. Misalnya, watashi wa Santiko des, Sukawati karakimasta, slua no kyoshi des. Seperti itu aja, cukup. Jangan kalian terus menyebutkan watashi wa, watashi wa, watashi wa seperti itu. Karena orang yang kalian perkenalkan dirinya itu udah tahu, udah pasti kalian yang memperkenalkan diri, nggak perlu kalian menyebutkan watashi. Seperti itu. Kemudian bagaimana caranya menanyakan? Kalau ini kan digunakan untuk menginformasikan. Menginformasikan apa? Menginformasikan perkenalan diri kalian atau identitas kalian. Bagaimana caranya menanyakan? Kalian cukup penggunaannya adalah anata. Anata yang artinya Anda. Misalnya anata no namae wa dare desu ka? Seperti itu biasanya. Nama Anda siapa? Itu yang perlu kalian gunakan. Kalian kelas berapa? Misalnya seperti itu. Anata wa nanense desu ka? Seperti itu, selesai dah dia. Anda kelas berapa? Seperti itu. Ya, seperti itu yang Pak bisa jelaskan sekarang untuk perkenalan diri utamanya. Dari perkenalan diri, bilangan sudah Pak jelaskan, kemudian angka, ungkapan sudah Pak jelaskan, perkenalan diri juga sudah Pak jelaskan. Nanti apabila ada pertanyaan, kita nanti akan gabung di Google Classroom. Bagaimana caranya mengajukan pertanyaan di sana? Di sanalah kalian bisa ajukan pertanyaan. Kemudian apapun itu pertanyaan kalian bisa kalian tanyakan di WA-nya Pak. Dan seperti itu yang Pak bisa jelaskan. Perkenalan diri udah, angka sudah, dan yang lainnya sudah. Nanti kita akan lanjut di pelajaran berikutnya. Pelajaran berikutnya tentang mungkin mengungkapkan bagaimana caranya mengungkapkan kalian dari mana, nomor telepon kalian berapa. Nanti kita kembali lagi ke angka. Seperti itu yang Pak bisa jelaskan. Pak ucapkan terima kasih, arigatou gozaimashita.